Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Salam. 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 Kita tetap bergembira apapun situasi, karena hati yang gembira adalah obat. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan di minggu ketiga sengsara atau prapaskah ini. Kita akan memasuki minggu-minggu Paskah ke depan. Dari Injil Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang ke-13, Yohanes pasal 2. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didatanginya pedagang-pedagang itu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati dia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa kau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun kau mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Sebab apa saudara? Dari pendengaran kan firman yang diucapkan orang melalui langsung membaca, dan juga melalui ayat firman Tuhan yang ada dalam lagu-lagu, orang bisa beriman dan menjadi datang kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan diri jauh-jauh untuk bisa merayakan Paskah Yahudi. Itu saudara, dalam gereja ada yang disebut dengan Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara. Jadi sebelum intinya ke Paskah ada persiapan. Demikian juga sebelum Natal ada disebut Advent 1, 2, 3. Itu tujuannya adalah supaya orang mempersiapkan diri pada mata acara itu. Demikian juga di sini dikatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Jadi belum Paskah, sudah dekat. Tapi Tuhan Yesus sudah mempersiapkan diri. Demikian juga kita kalau mau Natal, persiapannya bisa udah lama. Apa yang mau dikerjakan, kapan tanggal Natalnya, persiapannya. Demikian juga kalau kita tahu, setiap awal bulan minggu pertama itu ada perjamuan kudus, kita siapkan jauh hari. Misalnya baju yang putih, kenapa harus putih, kenapa enggak lain? Di surga nanti pakai baju putih, kata Alkitab. Sebab itu gambaran surga. Itu macam-macam, artinya ada persiapan. Demikian juga Tuhan Yesus sudah dekat, belum lagi kita rayakan Paskah, masih nanti hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah pergi ke sana, berangkat ke kota Yerusalem. Karena apa? Dia mau meninjau bagaimana persiapan orang Yahudi ini. Karena dia tahu, dia juga darah Yahudi. Dia juga tahu yang akan mereka peringati dalam perayaan Paskah atau Passover-nya orang Yahudi
adalah perayaan memperingati bagaimana Tuhan menuntun bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Dan mereka menyembelih anak domba dan menyapukan darah anak domba itu ke ambang pintu setiap rumah orang Yahudi. Dan setiap rumah yang ada tanda darah itu dilewati pas, tidak dibunuh oleh malaikat maut atau sakratul maut. Dan setiap rumah yang tidak ada tanda darah, maka anak sulung dan ternak sulung akan dibunuh. Mereka sangat merasa beruntung sebagai umat pilihan. Ternyata keselamatan hanya karena malaikat lewat dari rumah yang ada tanda darah. Dan semua orang yang ada tanda darah itu diselamatkan. Itu menggambarkan bahwa hanya rumah, hanya setiap orang yang menerima darah Yesus, dia akan lewat daripada hukuman kekal, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, mereka memperingati itu. Sebenarnya itu memperingati tentang apa yang akan kulakukan nanti. Ya. Tepat nanti pada hari Paskah mereka, aku juga akan disalibkan sebagai anak domba Allah yang sesungguhnya. Jadi dia perlu melihat apakah umat Israel itu kusuk merayakan Paskah, hari bersukacita mereka lewat dari maut. Coba saudara bayangkan, kalau kita divonis sama dokter, ini penyakit mengerikan ini. Dibilang dokter, dalam beberapa hari ini kita bisa meninggal. Tentu kita akan mempersiapkan diri menghadapi maut. Tetapi kalau tiba-tiba ada yang seorang ahli mengatakan, bisa ini sembuh, lakukan ini. Pasti kita bersukacita, dan sampai kapanpun peristiwa kita menjadi sembuh itu, kalau kita normal, pasti kita ingat dan bersyukur. Berterima kasih kepada yang menolong, yang memberikan obat. Demikian juga mereka. Sampai sekarang orang Israel merayakan Paskah atau Passover. Artinya pas itu melewati over. Paskah. Jadi Tuhan Yesus kepingin melihat persiapan itu. Apakah ritual itu berjalan dengan baik? Apakah orang datang ke rumah Tuhan bersembahyang? Apakah orang datang berdoa? Apakah mereka membawa korban Paskah itu diulang lagi? Kalau di tanah Mesir mereka mengorbankan domba, tetapi di Yerusalem disesuaikan dengan ekonomi. Boleh bawa lembu, boleh bawa kambing domba, boleh membawa burung merpati atau burung tekukur. Tuhan Yesus semangat pergi. Dan itu sangat penting mengikuti perayaan itu. Kita juga sebagai orang Kristen juga diberi satu rumah Tuhan, di mana kita harus ada juga di sana merayakan hari-hari rayanya sebagai orang Kristen. Kita memperingati bagaimana hari Paskah, kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Itu perlu persiapan, perlu biaya, perlu pengorbanan. Dan orang-orang juga datang dari berbagai desa atau kampung di sekitar Yerusalem. Bahkan sekarang itu kampung-kampung itu telah berubah menjadi negara yang begitu banyak di sekitar daripada Israel itu. Ada Yordania, ada Mesir, ada Kairo, ada Palestina, dan yang lain lagi. Tentu di setiap kerajaan punya mata uang masing-masing. Dan uang yang berlaku di Yerusalem ada dua mata uang. Yang pertama, mata uang Romawi. Sebagai raja kerajaan yang menjajah, maka mata uang penjajah yang berlaku ada gambar kaisar. Yang kedua, untuk bait Allah, orang Yahudi tidak boleh memakai uang orang kafir itu. Jadi ada satu uang khusus mata uang Yahudi yang dipakai untuk rumah Tuhan. Tuhan Yesus pergi ke sana, dia tahu pasti banyak orang dari perantauan pulang ke kota Yerusalem untuk rayakan Paskah. Rayakan Paskah tidak sekedar hadir duduk seperti kita ini. Mereka membawa ternak sesuai dengan ekonomi mereka dari rantau. Ada yang bawa lembu. Kalau dia datang dari Mesir, dia bawa begitu. Ya, harus di perjalanan membawa itu. Di mana dia beli? Apakah dibawa langsung perjalanan begitu jauh atau beli di tepi jalan? Tapi semua berusaha. Jadi waktu itu bait Allah, pelataran rumah Tuhan itu
berdesak-desakan orang dari berbagai negara dan bahasa yang mau merayakan Paskah itu. Berbagai dialek bahasa, begitu riuh rendah. Sementara orang Yahudi, para imam kepala juga telah mempersiapkan bagaimana supaya orang datang banyak kebaktian sembahyang. Tapi rupanya dalam ayat ini mereka mempersiapkan juga hewan-hewan kurban. Ada yang menyiapkan lembu, jadi mereka sudah seleksi lembu-lembu yang akan dijual untuk para pendatang, para peziarah dari negara lain. Harga ini sekian misalnya. Ada lembu, ada kambing, ada domba, ada burung merpati. Jadi ramai sekali. Ada meja-meja, ada tempat mengikat ternak. Suara sangat riuh, suara hewan, suara berjalan. Demikian juga meja-meja penukar uang. Kenapa? Karena dari negara lain pada datang. Mereka akan mengambil uang untuk dibawa nanti ke persembahan kolekte di rumah Tuhan. Mereka harus taruh uang korban untuk Tuhan. Dan mata uang yang mereka bawa bisa dari Mesir, mata uangnya lain. Di bait Allah tidak laku, mesti diganti. Terjadilah pertukaran mata uang. Sehingga kepala atau imam kepala orang Farisi mendapat untung banyak. Mereka mempersiapkan juga, mereka panggil pedagang sapi, lembu, datang. Harga sekian. Ya, ini penukar uang harga sekian. Supaya para imam orang Yahudi dapat untung dalam transaksi penjualan. Dia 2 kali dapat untung, baik Allah, orang baik Allah. Pertama, dia untung daripada selisih mata uang, jual beli kurs. Yang kedua, dia dapat untung daripada pedagang-pedagang yang memakai tempat itu, tiap-tiap lapak. Waktu Yesus sampai di sana, dia heran melihat bait Allah itu. Dia tahu arti bait Allah. Bait Allah itu terdiri daripada beberapa bagian Maha Kudus, bagian kudus, dan bagian halaman. Untuk semua orang Yahudi bisa masuk ke dalam bait Allah. Hanya orang Yahudi yang asli boleh masuk ke dalam bait Allah. Tetapi untuk orang luar yang sudah merantau dan kawin campur, memang ada darah Yahudinya tapi sudah bercampur dengan suku-suku lain, bangsa-bangsa lain. Mereka dianggap tidak tahir untuk bisa masuk ke dalam bait Allah. Jadi tempat mereka sembahyang adalah di bagian pelataran, di bagian halaman. Dan halaman itu yang begitu luas dijejali oleh pedagang-pedagang. Tentu yang mau sembahyangnya orang Yahudi mirip dengan gereja ortodok di Mesir. Tidak ada bangku dan mereka berdiri, boleh duduk ya, menghadap ke titik tertentu daripada Yerusalem, sedemikian rupa. Jadi mereka harus mencari posisi. Tetapi melihat yang begitu riuh, tidak ada lagi keamanan. Mereka mau berdoa tidak bisa, mereka mau sembahyang tidak bisa. Mereka sudah persiapkan diri. Ini aku mau bawa persembahan yang terbaik. Misalnya dia sudah bawa dari negara tetangga sapi, sampai di panitia yang menyeleksi hewan yang boleh dipersembahkan, yang boleh dibakar. Mereka bawa sapi itu, mereka lihat tidak lewat, ya, tidak bisa diterima. Bisa saja tidak diterima yang mereka bawa. Karena apa? Perjalanan yang begitu jauh melelahkan. Ternak itu bisa jadi sakit atau kurang sehat. Jadi dikatakannya tidak diterima. Beli ini saja. Berapa harganya? Bisa berlipat kali harganya. Dan untuk membeli itu harus pakai mata uang bait Allah. Di situ juga dimakan dari selisih kurs. Belum harganya. Sia-sia hewan yang dibawa. Tapi mereka namanya ingin merayakan Paskah itu. Mereka mohon pengampunan dosa daripada Tuhan melalui korban Paskah. Mereka sudah siapkan uang untuk dibawa ke bait Allah. Dan ketika itu Tuhan Yesus masuk.
belum lagi Paskah, baru persiapan, baru mempersiapkan membeli hewan-hewan kurban. Dan ketika dilihatnya seperti itu, dia sangat marah. Dalam ayat ini dikatakan dalam bait suci didapatinya. Artinya Tuhan Yesus memperhatikan bait suci itu dan ditemukannya jauh daripada harapannya. Dia tidak melihat situasi orang yang beribadah dengan khusyuk, tetapi didapatinya adalah pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Tidak ada yang tenang sembahyang. Dan Tuhan Yesus sangat marah. Dia sangat tersinggung. Satu-satunya ayat di Alkitab yang menunjukkan emosi Tuhan Yesus yang meledak-ledak. Yang meledak-ledak adalah peristiwa Prapaskah menyucikan bait Allah. Topik di sini dikatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah menjadi kotor. Karena apa? Fungsinya udah berbeda, udah tempat berjualan. Bukan lagi tempat orang berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Sehingga dia sangat marah. Ketika Tuhan Yesus satu kali bertemu atau diperhadapkan dengan perempuan berzina, orang-orang Yahudi datang mau melempari dia. Perempuan itu terduduk di kaki Tuhan Yesus. Dia melihat perempuan itu hampir mati. Kemudian kerumunan yang banyak itu, ya, karena diperhadapkan kepada hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus, penghakiman dunia. Kalau ada Satpol PP ketemu orang selingkuh mungkin, digerebek kos-kosan, ada hidup serumah tanpa ikatan pernikahan, mungkin orang hajar, mungkin dipermalukan, mungkin dihantam orang. Tapi Yesus tidak demikian. Ketika perempuan itu kedapatan, langsung Tuhan Yesus bilang, kalau menghakimi itu gampang, main hakim sendiri itu gampang, emosi gampang. Tapi Tuhan Yesus langsung katakan untuk jujur, sebelum menghakimi orang, selidiki dulu diri masing-masing. Siapa yang tidak berdosa, duluan lempar. Kalau lempar itu gampang, tapi selidiki dulu diri sendiri. Nggak berdosa, lempar, biarin dia mati. Aku saksinya, orang Farisi merasa berdosa. Jadi dosa itu saudara meliputi segala kelas orang. Pergi. Yang mana? Kamu merasa nggak berdosa? Nggak berdosa, lempar. Pergi lagi yang lain. Semua pergi, tinggal perempuan itu. Apa Tuhan Yesus sepak perempuan itu? Apa dia tampar atau ludahi? Tidak. Saya katakan pergi. Jangan ulang lagi ya. Satu kali juga dilaporkan bagaimana pembuat bea cukai. Bea cukai dimasukkan orang yang berdosa juga. Mereka kadang-kadang memungut pajak melebihi. Mereka menerima suap banyak. Bea cukai itu kaya rata-rata semua. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menghukum. Bahkan ketika bea cukai rindu untuk dikunjungi Tuhan Yesus, dia bilang sama Zakheus, Zakheus, ngapain lihat dari jauh? Aku tahu aku Tuhan, tapi turunlah. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Aku mau makan makananmu. Dan sampai di sana terharu Zakheus. Ternyata ada pengampunan bagiku. Dia Tuhan, dia hakim yang adil. Dia tahu siapa aku. Aku orang berdosa sebenarnya, tapi dia sayang sama aku. Dia tidak hukum aku. Orang Farisi ketika melihat Tuhan Yesus masuk ke tempat orang berdosa, apa dia nggak tahu orang itu orang berdosa? Tapi Tuhan Yesus bilang sama orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, ahli Alkitab, ya, orang sakit yang menyembuhkan tadi, orang ini sakit rohaninya dan dia perlu aku. Kalian menganggap engkau suci. Para tua-tua di gereja, engkau menganggap dirimu suci, engkau lebih kotor daripada orang ini. Tuhan Yesus tidak marah. Tapi kali ini, kenapa Tuhan Yesus begitu marah? Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinahan, tidak ada pembunuhan.
Hanya sekedar datang pedagang di pelataran, di halaman bait Allah itu. Dia sangat marah. Dia lihat orang begitu ramai. Begitu ribut, ini harga sekian murah, ini semua bising di bait Allah. Wah, hebat sekali ya. Akhirnya Tuhan Yesus buat tali dan dengan emosi dia marah. Dia mengusir semua pedagang-pedagang itu yang jual sapi, yang jual lembu apa semua. Dibilang, pergi semua. Dan dibalikannya semua meja-meja penukar uang. Kemudian dia berkata kepada pedagang merpati, mungkin yang lain sudah pada lari bawa sapinya, bawa lembunya. Aduh, udah ngamuk ini, udah ngamuk. Yesus sudah ngamuk. Rupanya mereka juga nggak mau ya, nanti menjadi cedera ternak-ternak. Yuk kita bawa keluar, semuanya lari. Tapi ada yang bertahan di situ karena waktu dibalikkan mata-mata uang, dulu belum ada uang kertas, bertaburan di mana-mana uang-uang logam. Ya, sibuk. Pedagang merpati mengutip koin-koin itu dan dia berkata kepada orang itu yang bertahan. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Ada berceceran di mana? Kutip. Ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Salah ada jualan? Sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah mereka tidak adil. Mereka menekan, mereka mencekik orang. Mereka mencari keuntungan sendiri, tidak ada belas kasihan. Dan pelayan-pelayan di bait Allah, orang Yahudi yang ada di sana menerima banyak uang untuk dirinya. Tuhan marah. Ini pemimpin agama ini bukan membimbing orang secara rohani, membimbing orang berdoa dan lain sebagainya. Mereka cari uang, berjualan untuk keuntungan. Tuhan marah sebab fungsi gereja pada waktu itu telah disalah artikan. Ketika Tuhan Yesus begitu marah, murid-murid yang 12 melihat, kita marah kali ya. Apa sebabnya? Biasanya kalau guru kita ini berbuat sesuatu yang menonjol, dia menggenapi firman Tuhan. Coba kita ingat-ingat ya, kenapa dia seperti ini? Maka murid-murid itu yang tahu firman Allah, Alkitab Perjanjian Lama, dikatakan oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, penulis kitab ini, dia berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu ada ditulis dalam Mazmur 69 ayat 10. Cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Rupanya saudara kita perlu cinta rumah Tuhan ini. Ya. Kita perlu berjuang habis-habisan untuk rumah Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Karena dia tahu rumah Tuhan adalah tempat pertemuan umat yang berdosa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi gereja adalah tempat pertemuan umat yang berdosa datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan, memohon berkat. Fungsinya tidak lagi tempat pertemuan dengan Tuhan, umat dengan Tuhan, tapi sudah mulai berjualan untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga dia katakan menghanguskan aku. Apa artinya saudara? Kenapa dikatakan menghanguskan aku? Rupanya saudara, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan dia. Cinta akan bait Allah. Dalam Alkitab saudara, pengertian bait Allah ada dua. Dalam kitab Yehezkiel diceritakan, dari dalam rumah Tuhan itu mengalir satu sungai. Itu dalam kitab Yehezkiel. Dan dikatakan kemana aliran sungai itu mengalir dari dalam bait Allah, maka akan muncul banyak sekali ikan berkeriapan, memberikan kehidupan. Dan di sekeliling daripada sungai yang mengalir dari bait Allah itu, tentang penglihatan Yehezkiel, tumbuh-tumbuhan
yang segar, yang menyehatkan manusia. Menggambarkan dari dalam rumah Tuhan keluar air kehidupan pengajaran, menghidupkan jiwa-jiwa, memberkati orang. Amin. Jadi kita ke rumah Tuhan itu menerima berkat. Itu sebagai hamba Tuhan ketika mau pulang sebagai perantaraan Tuhan, dia harus angkat tangannya mengatakan, turunlah berkat Tuhan bagi umat yang datang. Yang kedua, pengertian rumah Tuhan. Satu kali Rasul Paulus pergi ke kota Korintus. Kota Korintus juga kota perdagangan. Tapi di situ sangat rohani, tetapi juga di situ orang banyak jahat. Berbagai kejahatan terbesar ada di kota Korintus. Sehingga dia berkata satu kali, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan selanjutnya dia mengingatkan bait Allah yang kedua, selain fisik ini, bait Allah yang kedua adalah diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing, ini tubuh saya ini. Itu semuanya kita ada 2:10 malam supaya dipenuhi Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Allah. Dan cinta rumah Tuhan, cinta gedung, cinta rumah Tuhan, cinta akan dirinya. Sebab Yesus adalah juga bait Allah. Cinta rumah Tuhan artinya mencintai orang-orang Kristen. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dia katakan, demi cintanya kepada rumah gereja, demi cintanya, sebab itu di gereja dikatakan kepala gereja adalah Kristus. Demi cintanya kepada saya dan saudara, kita adalah tubuh Kristus, menghanguskan dia. Itulah penggenapan nanti di hari Paskah. Dia disalibkan, dia rela mati, dia dikuburkan. Karena cintanya kepada saya, dia rela disalibkan. Supaya perlu kita merayakan Paskah sungguh-sungguh. Kalau dikatakan perjamuan kudus setiap bulan, ingat kematian Tuhan yang menebus kita. Jadi itu bukan asal-asal gereja, minimal itu setiap awal bulan untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Dan umat sengaja dikatakan kalau boleh berpakaian putih, bukan kebetulan. Lambang kesucian. Kalau ada warna hitam menggambarkan saudara kita ini ada dosa kelam, tapi di situ ada terang Tuhan. Cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Ya, biarlah aku mati demi gereja berdiri di mana-mana. Biarlah aku mati hangus demi jemaat itu hidup. Biarlah aku mati. Sadarlah murid-murid itu, dia menggenapi firman itu. Ada tertulis ayatnya, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus begitu emosinya, itu saudara, soal bangunan rumah Tuhan, soal berdiri rumah Tuhan, soal fasilitas rumah Tuhan, Tuhan Yesus paling peduli. Itu sebabnya kita harus mendukung pembangunan fasilitas buat gereja. Cinta rumah Tuhan menghanguskan demi berdirinya gereja. Wah, Yesus rela datang ke dunia. Jadi dia sangat mengasihi bait Allah. Kalau kita pergi ke gereja, jangan lagi main kalau udah masuk dalam gereja, main gadget, ngobrol, pakai tidak sopan, berbicara seenaknya, tidak menghormati pelayan-pelayan Tuhan. Gak boleh. Mata Tuhan melihat. Jadi cinta rumah Tuhan, Yesus rela mati. Yang kedua, dia mengasihi saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang mau menyembuhkan orang. Karena apa? Dia mengasihi. Ada orang susah, dia beri penghibur. Karena apa? Tuhan Yesus sayang kita. Yesus lebih sayang kita daripada kita sayang diri kita. Amin. Ya, kadang-kadang kita gak sayang diri kita. Kita rusak diri kita. Ya, kita siksa diri kita. Kita lakukan sesuatu yang membuat rusak tubuh kita. Dan ketika kita sakit, kita datang sama Tuhan, Tuhan sayang, dia sembuhkan kita. Padahal kita yang merusak tubuh kita. Itulah Tuhan. Jadi Tuhan lebih sayang kita daripada diri kita, menyayangi diri kita. Dan melihat emosinya Tuhan Yesus itu, orang Yahudi marah. Kita lihat ayat 14. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Nah, di sini jemaat yang suka menantang. Halo?
Suka menantang, sikit-sikit menantang. Dikasih arahan, menantang. Hati-hati saudara. Biasakan dengar-dengaran dulu, jangan cepat menantang. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Hati-hati yang suka menantang ya. Lu siapa lu emangnya? Udah apa engkau buat di sini rupanya? Apa hakmu? Saudara, kita perlu ya meminimalkan hal seperti itu, sehingga Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, rombak bait Allah ini. Rombak, tahu sendiri kalau namanya merombak kan? Ya suka ulah, mau bagaimana merombaknya? Mau hancurkan, pokoknya rombak bait Allah ini. Mereka menjadi emosi. Rombak, 46 tahun kami kumpul duit, cari dana sponsor donatur untuk dirikan bait Allah ini. 40 tahun kami kerja keras cari dana mengerjakannya. Kau bilang rombak dalam 3 hari? Rupanya Tuhan Yesus sedang mengarahkan pikiran mereka, bukan lagi fokus ke rumah Tuhan, sebab rumah Tuhan itu perlahan bisa makin lapuk. Amin Bapak Ibu. Bangunan itu bisa makin lapuk, bisa rusak karena gempa, bisa rusak karena datang tornado, ya. Bisa rusak karena waktu. Dan memang sampai sekarang bait Allah tidak berdiri lagi. Tidak boleh lagi ada praktek kurban-kurban. Walaupun nanti akan didirikan ulang menjelang kedatangan Tuhan, itu orang coba dirikan lagi. Tetapi dalam masa yang susah dan penuh peperangan dunia untuk bisa berdiri kembali bait Allah itu, sampai datang nantinya antikris. Dan Tuhan berkata kepada mereka, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Dia mau mengingatkan, bait Allah tadi katakan, kamu adalah bait Allah, bangunan Allah. Dan dia juga mengatakan, aku adalah bait Allah. Tubuh Tuhan Yesus rubuh di kayu salib. Benar-benar dia menjadi manusia 100%. Dia lupakan keilahiannya. Dia tetap Allah, tetapi dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia bisa turun dari salib, tapi dia tidak mau turun karena dia mau hancur, mau rubuh. Bait itu ambruk. Bunda Maria menangisinya, semua perempuan yang lain meratapinya. Datang dalam tradisi itu, Veronica datang mengambil kain, melap wajah Tuhan Yesus, sehingga ada catnya sampai sekarang itu di museum. Begitu mengerikan, dia benar-benar meratap, Maria meratap. Semua menangis pilu di hari Jumat Agung itu. Yesus wafat. Dia dimakamkan, tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Rubuh. Saudara, tubuh saudara satu kali akan dibongkar. Amin. Kita juga ada gilirannya. Jangan merasa hebat. Dan bukan karena tua ya. Kalau udah tua udah wajar dia mati. Tidak. Bisa tua lama kali. Dan jangan merasa aku kuat. Dan Tuhan Yesus pun dia mati. Ayat 21 kata Rasul Yohanes, penulis kitab ini, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu nomor 1, bangunan fisik perlu kita bangun yang terbaik. Dan perlu banyak orang beribadah. Bukan tempat kita berjualan di sini.
Yang kedua adalah fisik saudara jaga. Dan ingat isinya adalah Roh Kudus. 2:10 malam. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Wajib dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah bait Allah adalah tubuh Yesus. Kalau tadi orang Israel, orang Yahudi seluruh dunia datang ziarah menyembah Bapa Yehova. Ya, Bapa Yahweh itu di bait Allah. Walaupun mereka datang kecewa, nggak bisa sembahyang. Nggak bisa sembahyang kusut karena banyak pedagang bising. Tapi Tuhan katakan, nanti kalian tidak lagi menyembah dengan cara itu. Dengan cara membawa korban tidak perlu lagi. Aku sudah dikorbankan. Sekarang menyembahlah kepadaku. Akulah bait Allah itu. Itu sebanyak orang Kristen sembahyang tertuju kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Dialah bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah yang sesungguhnya itu Yesus. Ya, kita boleh mengenal Bapa di sorga di dalam pribadi Yesus Kristus. Akulah bait Allah. Dia the temple of God. Itu sebab kita worship to Jesus. Mujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Apapun beritakan Injil, Yesus yang ditinggikan. Dia pusat pujian kita. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mengingat bahwa pentingnya kita menjaga bait Allah ini. Kita sudah mulai memasuki bulan ketiga. Mari kita galakkan semangat dalam pembangunan gereja ini. Amin. Jangan lihat pengurusnya, ingat bait Allah. Sini kita beribadah. Sini kita sharing firman Tuhan. Sini kita berlutut, berbuat sesuatu. Tuhan melihat. Karena dikatakan cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Gereja berdiri di atas batu karang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita hormati. Yang saudara yang belum bisa buang sigaretnya, kalau boleh jangan di lingkungan gereja. Amin Bapak Ibu. Kalau nggak tahan, ya, di persegi gereja ini itu urusan saudara, tapi di lingkungan gereja jangan Bapak Ibu. Ya, tadi itu kan baru halaman pelataran, belum dalam. Di pelataran aja nggak boleh, nggak boleh. Jadi saudara, gereja ini ditakiskan untuk hal-hal yang suci, hal-hal yang rohani, bukan hal yang lain. Hanya dalam minggu Prapaskah yang ketiga ini kembali kita mengingat mempersiapkan diri kita. Menjelang dikatakan ya, menjelang belum lagi. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Sudah dekat perayaan Paskah kita? Sudah dekat? Tanggal berapa? Dia berarti nggak ada persiapan. Mari kita bangkit berdiri. Satu-satunya andalan kita bait Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan di dasar iman itu kita diselamatkan. Yang ku percaya Yesus saja Tuhan kekasih jiwaku. Yang aku